Cak, maju dikit dong ke depan. Jadi gimana? Mulutnya dibuka dong, Cak. Ini kita udah mau mulai acaranya. Kita opening dulu nih programnya ya. Dua sisi kita kembali malam hari ini bersama saya Dwi Anggi dan juga Cak Lontong. Cak, kenapa sih tangannya? Udah mulai nih acaranya. Coba. Ini loh, itu apaan tuh di maskernya? Ini maskernya kenapa, Cak? Emang ada apanya? Ada tanda silang merah kenapa? Ya takut salah ngomong aja. Makanya tak tutupin. Karena kan antara salah ngomong, hoak itu kadang-kadang kita susah membedakan. Betty. Nah kalau Beda-beda sebenarnya tipis. saya biar sehat aja. Saya kasih tahu gitu. bahwa saya habis jalan-jalan dari Silang Monas tadi sebenarnya gitu. Jadi Cak Lontong takut salah ngomong, takut dikira nyebar hoax Makanya gitu. jangan sampai ada persepsi simbol secara tunggal karena bisa berarti macam-macam gitu loh. Oke. Tapi kenapa, Bang? Wow, bukan. Nah ini makanya saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan mungkin apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dirasakan rakyat. Karena ada surveinya loh ini yang dilakukan indikator. Nah ini karena Cak Lontong udah nyebut-nyebut survei, sebelum survei disampaikan, saya mau kenalin dulu nih, pas banget malam ini, kita akan membahas soal kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara dan berekspresi. Sudah ada bapak-bapak yang hadir bersama kita malam ini. Di Silakan sebelah jadi kanan saya perkenalkan, pasti semua juga sudah kenal, Prof. Henry Subiakto, selaku staf ahli Menkominfo. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Cak Lontong. Sehat, Prof? Ya. Alhamdulillah. Ya, dan di sebelah kiri saya ada Bang Refli Harun, pengamat hukum tata negara. Selamat malam. Ini juga sangat terkenal. Belakangan ini justru terkenal banget ini. Lagi muncul namanya. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan ada Bung Masinton Pasaribu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Tumben nggak pakai baju merah ya? Ya, pakai batik aja. Pakai Tukeran Rasa sama Bang Prof Muda. kayaknya nih. Oke, nah satu lagi yang juga baru datang, wah ada Bung Haris Azhar. Ini jauh-jauh loh dia jalan malam ini. Halo. Selamat malam, sehat Bang? Selamat Silakan. datang. 1 meter nggak nih? Sampai dong, jadi aman buka maskernya. Ada aktivis pegiat HAM kita, selamat malam, sehat ya? Oke, tadi udah dimulai sedikit sama Cak Lontong, katanya mau ngasih apa survei? Ini surveinya akan saya tunjukkan. Ini survei yang dilakukan oleh Indikator. Kita akan lihat bersama-sama. Ya. Nah, ini dia. Oh, belum ya. Dari indikator politik, isinya apa Indikator kira-kira? politik. Isinya kira-kira berkaitan tentang bagaimana masyarakat nih. Jika warga makin takut apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Sangat setuju, agak setuju kalau di total 60, hampir 60 ya. Oke, Yang hampir 60%. lainnya kurang setuju, tidak setuju dan tidak tahu. Oke. Itu warga takut menyatakan pendapat, ditanya gitu. Nah, ada lagi survei, ini setuju atau tidak ya. Ya. Kemudian setuju atau tidak jika warga makin sulit berdemonstrasi. Oh, berunjuk rasa makin susah nih katanya unjuk ya. rasa makin susah, padahal kemarin banyak banget ya yang melakukan. Ini ada bahkan 70 ya. Mencapai Sangat di setuju total dan kan agak setuju dan agak setuju Kurang 70. setuju, Ya. yang lainnya sekitar 70%, 26. oke. Iya, betul. Selanjutnya? Yang ketiga, setuju. Indonesia saat ini lebih demokratis, kurang demokratis atau tetap sama dalam beberapa tahun terakhir. Dari indikator politik ini menyatakan bahwa kurang demokratis dan tetap sama, itu hampir sama ya, 30 sekian persen. Lebih demokratis hampir 18% dan tidak tahu 9. Oke, ini survei dilakukan bulan September kemarin ya, 2020. Nah, ini Ya, gimana? ini memang hal yang ya namanya juga survei ya. Jadi survei kita bisa melihat asumsi orang, bukan asumsi kita. Ya, dilakukan Pemahamannya seperti itu. ada random sampling. Karena Nah, di survei ini tentang kemerosotan berpendapat. Mungkin banyak yang mengatakan gitu, tapi sebenarnya yang 100% bukan kemerosotan berpendapat, tapi kemerosotan pendapatan. Itu karena lagi pasti pandemi, 100%, pendapatan betul. menurun semua. Turun lah. Dapat Oh job turun, ini. tetap turun. Dapat job ini. Lah, tapi tetap Rezeki, turun. rezeki. Nah, Turun, maksudnya honornya turun ya? Nah, turun kan bisa nah, macam-macam. karena ini udah lihat semua ya tadi ya hasil survei dari Indikator Politik Yes. Indonesia. Saya mau ke Bung Haris. Bisa nggak disebutkan representatif nggak itu hasil survei itu dengan kondisi sekarang relevan nggak? Anda melihat atau merasakan hal yang sama terjadi saat ini? Kalau survei itu kan persepsi ya, political behavior. Jadi apa yang dipersepsikan, dirasakan dan lain-lain. Samplingnya mungkin banyak. Bisa diserang untuk dicari kelemahannya. Tapi kalau lihat dari sejumlah indeks lain, BPS juga bikin survei soal demokrasi. Lalu yang kedua, karena saya banyak kerja di bidang HAM, misalnya pelapor khusus PBB soal kebebasan berkumpul dan
berorganisasi, berekspresi, itu juga menyatakan kemiripan. Jadi memang ada tren global di mana-mana bahwa demokrasi itu lagi falling down, jadi mulai turun. Nah itu satu. Yang kedua, aktornya itu bukan cuma negara, tetapi juga dia lebih spesifik dari negara, jadi bukan hanya kebijakan, tetapi juga karena banyak media informasi, komunikasi, itu pejabat negara juga banyak yang ngomong lebih bebas, tapi kalau masyarakat biasa ngomong nggak bisa. Oh gitu, pejabat Iya, negara lebih jadi, bebas, masyarakat biasa enggak? Terus kelompok bisnis. Jadi Maina Kiai, misalnya pelapor khusus PBB itu bicara bahwa bisnis, ya, kelompok bisnis itu have kebebasan yang lebih, memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan dengan kelompok-kelompok warga sipil. Warga di satu komunitas demokrasi. Nah, jadi kecenderungan global sedang terjadi. Oke, tahan gitu dulu. ya. Itu menguntungkan rejim penguasa hari ini di Indonesia. Jadi mereka tinggal bilang kalau kita nggak demokratis, emang lagi musim misalnya kayak gitu, silakan. Oke, sebentar, tahan dulu. Iya. Ini pasti banyak. Boleh dijawab juga nanti Prof mengenai pemerintah lebih bebas ngomong dibanding masyarakat. Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Tadi Bung Haris mengatakan pemerintah sekarang ini lebih bebas bicara ya dibanding dengan masyarakat. Saya mau ke perwakilan pemerintah nih, ada Prof Henry nih. Benar seperti itu? Sebenarnya sekarang ini semua orang bebas bicara, bebas berpendapat. Pendapat itu kan sebenarnya kan persoalan orang menyampaikan sikap. Ada suatu peristiwa, ada stimulus begitu, kemudian orang bersikap apakah setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan itu boleh-boleh saja. Yang dilarang itu bukan persoalan pendapat. Kan namanya pendapat itu kan sebenarnya dengan sikap itu sama. Istilah dalam bahasa Inggrisnya opinion is verbal expression of attitude. Jadi opini itu sikap yang diekspresikan secara verbal. Kalau Anda nggak suka sama pemerintah boleh nggak? Boleh. Pak Azhar juga boleh ngomong. Pak Harun, Pak Refli Harun juga boleh. Nggak suka atau nggak setuju boleh. Yang dilarang itu bukan pendapat. Yang dilarang itu siapapun. Dilarang adalah satu, misalnya contohnya menyebarkan hoax. Itu tidak boleh. Itu kan memang ada larangan. Terutama apalagi kalau hoaxnya itu menciptakan keonaran, menimbulkan keonaran. Itu larangannya nggak di Undang-Undang ITE, tapi di Undang-Undang yang sudah lama sekali. Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Yang kedua, yang dilarang lagi adalah menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok orang hanya dasarnya atau berdasarkan pada suku, agama, ras, antar golongan. Itu yang nggak boleh. Jadi mensiarkan kebencian dan mensiarkan permusuhan itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali suku-suku, golongan-golongan yang sangat sensitif kalau kita mensiarkan kebencian. Oke, sampai di sana. Gitu. Bebas berpendapat boleh, Bung Refli malah ketawa. Boleh kok katanya berbeda pendapat nggak apa-apa. Kalau saya mau entah melengkapi atau mengoreksi gitu ya. Kalau di standar hak asasi manusia itu violence campaign yang nggak boleh. Jadi misalnya kayak di kasus di Rwanda waktu Hutu sama Tutsi. Ada orang atau dari kelompok Tutsi menggunakan radio mensiarkan untuk membasmi Hutu. Mensiarkannya boleh, tapi kontennya, jadi menggunakan radio untuk mengajak itu, instrumen itu boleh. Tapi kontennya adalah untuk melakukan kekerasan. Nah, kekerasannya berbasis, itu harus jelas. Kalau kita dibilangnya memunculkan kebencian, ya pasti kita benci. Misalnya gini, saya ngeritik negara, boleh. Orang-orang yang ngeritik negara lama-lama ngelihat banyak masalah, memang semakin kritis. Gitu. Saya sama Masington sebelum dia jadi penguasa pakai batik begitu, basicnya dulu Yokensi, temen. Tapi sekarang saya kritik dia berantem saya. Gitu. Oh, asik-asik aja kalau sama saya. Tapi juga ada frontnya yang semakin bukan cuma saya, tapi banyak orang yang ngeritik dia. Let's say pada hal-hal tertentu kita nggak suka sama Masington. Tetapi ketidaksukaannya itu, dia berbasis apa? Ras, agama. Nah, saya nggak suka sama Masington, pejabat publik, tapi saya bilang, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Misalnya Masington ini orang Thailand Selatan,
dasar lu Thailand Selatan lu, kebanyakan makan cabai lu. Nah itu udah nggak boleh. Tapi kalau saya ngeritik dia pagi, siang, sore, malam, sedetik 3 kali, itu terserah saya. Betul. Selama kontennya bagus. Nah yang kedua packagingnya, gitu. Nah dalam packaging dalam standar hak asasi manusia tidak boleh yang mendowngrade martabat seseorang. Oke. Nah, saya potong sampai di sini. Tapi kalau dalam rezim hak asasi manusia, mendowngrade-nya dimaterialkan dengan kerugiannya apa? Nah, Anda harus pakai ruang formalnya, sampaikan, buktikan bahwa saya rugi di situ. Di Amerika banyak orang ngeklaim ke pengadilan, pengadilannya nggak mau terima. Oke. Anda nggak suka dia kritik, tapi Anda nggak rugi. Kasusnya banyak itu di Amerika kayak sebentar begitu. sampai di situ. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi sebentar kita akan kasih dulu nih apa kata Cak Lontong. Apa kata Cak Lontong? Tadi kan udah bareng-bareng sama saya. Cak Lontong silakan terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Kita dengar dulu. Apa kata Cak Lontong? Nah, saya akan berkata sesuatu, tapi sebelumnya saya akan tayangkan ini beberapa cuplikan yang berkaitan dengan hoax dan penangkapan. Ini adalah daftar 7 hoax yang dibantah Jokowi di UU Cipta Kerja. Ini berkaitan dengan hoax ya. Ada juga next, berikutnya ini adalah berkaitan dengan penangkapan. 8 petinggi KAMI ditangkap, Gatot Nurmantio ungkap pesan untuk Polri dan singgung keadilan. Ini masalah penangkapan. Dan juga ada lagi jadi tersangka ujaran kebencian, Suginur ditahan. Nah, berkaitan dengan masalah hoax dan penangkapan. Sebenarnya kalau di Indonesia itu hoax dan penangkapan itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu ada, sejak saya kecil pun diajarkan. Ingat lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam kok merayap. Kalau merayap itu nggak diam. Ini hoax. Berikutnya, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sejak kapan? Cicak nangkap, dia nyaplok. Jadi ini hoax juga. Karena kalau cicak nangkap, dia pasti jatuh dari dinding. Nah, jadi jangan kaget kalau hoax penampakan hoax udah biasa. Kita balik lagi deh ke Anggi biar lanjut lebih seru. Thank you Calo. Ya. Makasih loh Cak Lontong. Saya baru ngeh juga tuh. Jadi dari kecil udah diajarin hoax gitu. Diajari hoax dan masalah penangkapan juga belum tentu benar bisa jadi hoax. Nah tadi udah disinggung ada soal penangkapan kami. Kebetulan nih ada nih perwakilannya kami di sini nih. Anda merasa juga terganggu nggak ketika berseberangan dengan pemerintah menyampaikan pendapat yang berbeda, tiba-tiba rekan-rekan Anda juga akhirnya berurusan dengan kasus hukum? Saya masih lihat Cak Lontong nih. Jadi begini ya, kita harus jelas kalau kita ngomong hoax itu. Jadi hoax itu bukan informasi yang salah. Hoax itu adalah Anda sengaja mendisinformasikan sesuatu untuk mencari keuntungan. Misalnya begini, saya mendapatkan informasi yang benar. Saya tahu kalau saya sampaikan ini, saya nggak dapat keuntungan. Saya kelirukan informasi itu, nah itu yang hoax, salah satu variabelnya. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan informasi, lalu kita sampaikan, sebarkan informasi itu, dan kita tidak tahu sama sekali bahwa informasi itu benar atau salah, itu hanya soal kebodohan saja, bukan hoax. Karena tidak ada niat, tidak ada maksud untuk kita menyebarkan informasi yang kita kelirukan untuk mengambil keuntungan. Jadi kalau semua informasi yang keliru dibilang hoax lalu kemudian bisa dipidanakan, saya kira banyak sekali orang akan dipidanakan. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita bicara ujaran kebencian ya, lalu kemudian hasutan dan lain sebagainya, prinsip dalam hukum itu harus measurable, terukur. Nah, tadi salah satu ukurannya kan kalau Anda bilang kerugian, apa kerugian Anda? Kalau misalnya semua orang mengatakan saya merasa rugi, tapi tiba-tiba tidak bisa diukur kerugiannya seperti apa, maka sesungguhnya hukum seperti itu adalah hukum yang bisa menjangkau siapa saja dan memenjarakan siapa saja. Nah, itulah persoalan kita di Hatsai artikelen dulu. Jadi kalau pemerintah tidak suka, pemerintah mengatakan dia menyebarkan kebencian. Ya kan? Pemerintah tidak suka, dia melakukan penghinaan. Itulah sebabnya beberapa kali dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak semua ketentuan itu dihilangkan, tetapi dalam konteks ini kita semua harus aware, pengusaha, penegak hukum, bahwa segala sesuatu itu harus ada ukurannya dan rasional. Kalau Anda melihat sekarang yang dilakukan pemerintah itu ada terukur nggak dan rasional nggak? Iya, kalau kita mau lihat terukur, saya tidak mau case per case ya. Misalnya gini, kalau kita bicara terukur, misalnya gini, kita lihat kalau misalnya penghinaan, hasutan dan lain sebagainya, pertama kita lihat siapa yang ngomongnya, dalam forum apa dia ngomong, ya kan?
dan variabel-variabel seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita ini ada acara dua sisi. Tiba-tiba saya melakukan kritik keras terhadap pemerintah. Misalnya kan kira-kira begitu. Pertama kita lihat, forum saya ngomong adalah forum yang sangat terhormat. Forum dua sisi di mana TV One memang menghendaki kita kritis. Ya kan? Kalau ada hal yang keliru ya kita ungkapkan, jangan kita biasa-biasa saja. Nah ini forumnya sendiri memang tidak dimaksudkan untuk katakanlah melakukan penghinaan, penghasutan dan lain sebagainya. Ini salah satu indikatornya misalnya forumnya. Banyak indikator lainnya yang menurut saya juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian ada subjektivitas, ada sekelompok orang tidak suka, lalu kemudian Anda mendapatkan konsekuensi. Kira-kira begitu. Oke, Saya mau sedikit menanggapi apa yang disampaikan Mas Azhar itu sebenarnya kan idealnya. Dia bilang mengenai misalnya harusnya ada material dan sebagainya. Idealnya, boleh saja idealnya itu bisa saja di kampus itu diperdebatkan. Tapi di Indonesia ini kan ada yang level ideal, level filosofis. Oh kalau di Amerika seperti ini dan sebagainya. Lalu level yang namanya level normatif. Di Indonesia ada hukum positif yang normatif yang memang berlaku. Satu, tadi Undang-Undang ITE. Dua, KUHP. KUHP itu dulu ada istilah Hadza Artikelen, pasal 154, 155, 156. 154, 155 itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena kebencian terhadap pemerintah yang sah, kebencian terhadap presiden dihapus. Tapi ini yang 156 tidak. Padahal sama-sama dulu di judicial review juga. Yang 156 ini adalah menyebarkan kebencian kepada golongan rakyat Indonesia. Itu dilarang. Kenapa? Dan itu berlaku sejak dulu. Dulu diambil dari kode penal di India ya, kode penal Prancis yang diadopsi dari India. Kemudian kenapa di Belanda tidak ada itu yang pasal 156 itu? Karena memang di India kemudian diadopsi di Indonesia. Di India ini kan suku ras, ada banyak sekali suku-suku maupun juga kasta-kasta. Makanya dijaga betul. Tidak boleh antar golongan itu diadu domba dan sebagainya. Di Indonesia diadopsi. Sampai sekarang pasal 156 ini masih berlaku. Nah kemudian di Undang-Undang ITE ini kemudian diekstensikan di dunia digital. Tidak boleh orang itu tadi menyebarkan informasi yang bisa menciptakan atau menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada kelompok yang berbeda. Nah itu tapi dalam konteks Indonesia bukan material, tapi adalah konteksnya adalah formil, bukan perdata. Kalau tadi kan perdata, ya itu tataran ideal boleh saja. Oh perdata lebih bagus. Tapi dalam konteks Indonesia secara real hukumnya itu pidana. Kenapa? Ya, Bang, ini justru yang sebetulnya saya kritik. Gitu. Ini kan pendekatan lama. Jadi dijadikan delik formil. Nah seharusnya jika ada yang dianggap pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu dalam hak asasi manusia dia bukan hak yang absolut. Hak hidup absolut, hak berkeyakinan itu absolut. Tapi berekspresi dia bisa digugurkan jika kelewat batas. Tetapi menggugurkannya bukan dengan cara delik formil. Asal pokoknya ngomongnya ngacor, Refli Harun gabungnya sama orang-orang yang berseberangan sama pemerintah. Kami yang sana gitu, bukan kami dalam arti bukan, kami gitu. Bukan berseberangan dengan pemerintah. Ini bukan, saya kasih contoh. Antara kelompok dengan kelompok. Enggak, karena pasal tersebut dipakai negara. Pidana, negara disuruh cawe-cawe ngurusin orang. Kenapa saya bilang perdata? Yang dibilang golongan tertentu yang merasa dirugikan, itu buktikan. Rame di sana, iya. Makanya negara butuh hadir di sana. Tapi kalau hukum pidana itu meminta negara lewat polisi. Jadi saya hantam sana. Sekarang polisi itu kan dia bagian dari pemerintah. Makanya saya mau sampai di poin yang kedua, ya kan? Kalau memang Prof ini maunya ngelihat kondisi kita hari ini di minimum range-nya di sini, saya mau bilang saya bilang itu giliran kelompok yang tidak disukai sama negara, orang kayak saya, kayak Refli kan nunggu waktu aja nih. Ya, nunggu waktu apa nih? Nunggu waktu. Anggi juga mungkin udah ya kan. Nunggu waktu dipanggil. Perdata nanti itu. Pak, nanti dilanjutkan gitu. Pak. Kita harus tapi saya mau bilang begini, nggak bisa meminta negara. Yang terjadi hari ini, negara menggunakan hal tersebut
untuk melindungi kepentingannya. Oke, negara menyerang menggunakan musuh-musuhnya. untuk melindungi kepentingan. Bung Sinton senyum-senyum, Gitu. nanti dijawab. Kita jeda dulu, dua sisi kembali saat lagi. Enggak, Mas Sinton ini antara negara dan Horizontal jadi. Ya, masih kembali lagi di dua sisi. Dan sekarang kita akan melihat tayangan yang berkaitan dengan mungkin pesan-pesan dari senior-senior saya ya, para komika. Ada dua senior yang akan bisa kita saksikan. Bagaimana pendapatnya tentang kebebasan berpendapat. Bintang Emon. Omnibus Law karena gue sadar gue belum segitu pahamnya soal Omnibus. Jadi daripada gue bikin salah persepsi, mending gue diem, anteng. Nah udah diem, udah anteng, masih dituduh provokator. Allahu Akbar. Biasa dituduh impostor, tiba-tiba dibilang provokator, kan kaget hamba. Ya Allah. Tapi walaupun begitu teman-teman, jangan takut untuk bersuara di sosial media, karena menurut gue sosial media merupakan wadah perjuangan yang baru untuk kita. Jangan takut, tapi tetap harus hati-hati karena di situ ada UU ITE. Nah kalau mau aman dari UU ITE, jangan sebut nama, jangan sebut instansi, jangan tampilin visual, jangan bersuara. Ya emang itu yang paling bercanda. Indonesia kan negaranya demokrasi banget. Kebebasan berbicara kita kan dijamin loh. Saya tidak pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nahkoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter, saya bisa apa? Nah, itu dua pendapat komika senior saya. Yang intinya jangan takut berpendapat di sosmed, karena memang takut itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita berpengalaman ya. Karena pengalaman saya dulu perform pertama-tama takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tetapi sekarang ternyata yang lebih menakutkan kalau ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Percayalah, itu lebih menakutkan. Ya nggak, Anggi? Gimana? Terima kasih Calo nih memang ya dengan kata-katanya sendiri. Nah saya mau komentarin ini, tapi ada yang gantung tadi. Soal tadi negara menggunakan instrumen ini untuk mengamankan kepentingannya. Bung Sinton gimana? Ya, Tadi pertama begini, yang saya sampaikan apapun, ini kita 92 tahun Sumpah Pemuda ya. Bangsa ini lahir dari kritik. Kritik terhadap penindasan kolonialisme pada masa itu yang melahirkan politik divide et impera. Maka dari bangsa yang terpecah-pecah, maka pemuda-pemuda Indonesia mengikrarkan diri menjadi satu bangsa. Nah artinya apa? Bahwa bangsa ini lahir dari sebuah kritik. Kritik yang diciptakan oleh kolonialisme Belanda pada masa itu. Nah kemudian ketika kita merdeka, maka konstitusi kita sangat jelas dan tegas, ya, menjamin, melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, ya. Nah, maka di dalam ketika kita masuk ke fase reformasi, ya, dalam amandemen kedua itu, kebebasan itu juga dibatasi. Gitu. Pembatasan itu konstitusi kita memberikan satu kebebasan, namun ada batasan-batasan kebebasan yang digunakan untuk melindungi orang lain dari kebebasan-kebebasan yang jika tidak dibatasi tersebut dalam konteks keamanan, kerukunan bangsa, begitu. Nah, tentu kita melihat bahwa begini, suatu kritik itu ya dia bukan delik. Tapi kalau ajakan, permusuhan, apa segala macam ini bisa menciptakan delik. Nah maka kita harus menjaga kewarasan dalam kritik tadi. Dan kritik itu juga nggak boleh semena-mena kemudian dibungkam begitu. Nah itu juga kita melanggar konstitusi. Saya sebagai anggota DPR, setiap hari melakukan kritik, setiap saat melakukan kritik, memberikan kritik kepada pemerintah. Kepada mitra kerja. Karena apa? Dengan kritik itu adalah sebagai sebuah suplemen. Ya, membuat kita sehat, membuat bangsa ini sehat. Nah tentu kritik bisa berubah menjadi kalau dia apakah ajakan menyebarkan permusuhan, merusak itu kritik, tidak, itu kriminal gitu. Nah maka kita harus membedakan satu tindakan kritik dengan kriminal. Oke, kalau saya dengar penjelasan dari Bung Sinton ini sangat ideal ya, tapi faktanya nih Bung Sinton, tadi yang kita dengar suara masyarakat ya,
sampai satir muncul yang terungkap dari masyarakat, kita kan negara yang sangat demokratis, nggak apa-apa bicara aja. Tadi bahkan ada yang bilang tuh, saya catat tuh, ini rezim slow tapi kok otoriter, keluar seperti itu. Itu persepsi saja. Itu persepsi dan nyatanya dia juga tidak ditangkap kan, mengatakan untuk rezim otoriter. Tidak kan? Enggak, bukan itu konteksnya, artinya ada yang Tapi dirasakan begini, masyarakat. artinya Ini fenomena ya. itu kebebasan gitu. Ini yang muncul ini ketika era sosial media. Yang Amerika sendiri, Trump sendiri juga kewalahan ingin mengamandemen salah satu undang-undangnya itu tentang kebebasan-kebebasan yang memunculkan satu tindakan-tindakan negatif melalui sosial media tadi. Nah, Apakah batasan-batasannya pemerintah kita mana? juga kewalahan sekarang? Apa? Pemerintah kita juga kewalahan sekarang. Ya artinya begini, dengan era sosial media sekarang, ya semua kan terpublish apa segala macam ya. Batasan-batasan mana tuh batasan kritik, mana yang ajakan yang sifatnya lebih kriminal begitu, terkena delik. Nah, dalam konteks kritik umpamanya, kritik itu kan publik, ya hak publik itu kritik. Oke. Karena publik tidak memiliki instrumen kekuasaan lain selain melakukan Hanya bisa kritik. berekspresi dan bersuara. Negara tidak boleh merepresi kritik-kritik yang disampaikan oleh publik. Ini sangat-sangat ideal nih dijelasin, Iya. negara nggak represi katanya. Nggak, negara Nggak tidak boleh boleh. represif, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Karena kita harus jaga sama-sama. Karena Normatif, sebentar. itu Normatif, merupakan hak prakteknya. konstitusional Oke, sebentar, warga Pak. negara. Normatif, Iya, itu normatif gimana, Bang? Coba dulu deh. Nah, Jadi begini ya, kalau kita lihat begini, saya mengatakan di ini saya, negara tidak boleh di ini saya tuh di kanal YouTube saya kanal YouTube gitu. saya. Takut kayaknya nih, nggak apa-apa kok nanti kata. dibilang promosi lagi ya kan. Jadi negara tidak boleh menggunakan satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat yang lain, ya. Negara tidak boleh membiarkan dirinya digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Jadi kalau kita lihat kritik mengkritik itu selalu antara orang dengan orang pastinya. Karena institusi itu benda mati. Institusi itu kan tidak ada nyawa. Nggak mungkin ada institusi yang tersinggung. Yang tersinggung itu pasti orangnya. Ketika orangnya, maka sesungguhnya ada yang mengkritik, ada yang merasa terhina, ya kan? Dua orang ini kalau kita pakai demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat, kan harusnya difasilitasi oleh negara. Karena negara kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tidak tebang pilih ya, semuanya Tidak tebang sama. pilih. Oke. Dia juga harus merekonsiliasi orang yang bertengkar. Karena itu tidak boleh menggunakan state aparatus, rezim koersif untuk menekan yang lain dan membiarkan yang lain. Ini yang Anda rasakan sekarang nih sepertinya ya, untuk paling kasus tidak Gus gini, Nur yang biar kemarin. kita objektif ya, Freedom House itu mengatakan sejak 2016 Indonesia itu bukan negara bebas, tapi partly free, negara separuh bebas. Jadi ini kan paling tidak penilaian yang paling tidak objektif lah, paling tidak. Indikator mengatakan tadi 68,8 tuh ini mengatakan bahwa memang Takut kita bersuara, takut bersuara berpendapat, itu. ya. Itu angkanya 68,8 dan itu angka yang besar, bukan angka yang kecil. Kalau kita lihat survei, kita harus lihat lembaganya seperti apa. Indikator itu termasuk pionir, kan dulu namanya Lembaga Survei Indonesia kan, Burhanuddin Muhtadi. Jadi paling tidak dia sangat serius melakukan survei itu. Nah, kalau kita misalnya menganggap ini sebagai sebuah serangan, kepada kenyamanan pemerintah misalnya, maka kita tidak akan pernah memperbaiki diri. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah alarm, istilah Burhanuddin kan, bel alarmnya itu udah berbunyi bagi kebebasan sipil, ya, civil liberty, civil freedom, maka sesungguhnya harusnya kita sama-sama aware, jangan sampai demokrasi kita regresif. Sampai kemudian kita kan berdarah-darah untuk menuju reformasi dari kelamnya Orde Baru dan Orde Lama. Tapi tiba-tiba hari ini kita merasa, kok kalau saya berpendapat ada orang yang nggak suka, dia bisa menggunakan tangan negara kemudian memenjarakan kita, bukan merekonsiliasi, bukan melindungi, matilah kita. Apalagi kalau kita kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah kelompok yang tidak dilindungi oleh negara. Harusnya negara melindungi segenap bangsa kan. Tidak pilih-pilih kelompok mana yang dilindungi. Kan, ya, oke. Gimana tuh, Prof? Pertama begini, tadi kan dianjurkan atau idealnya perdata. Saya ke situ dulu. Perdata itu kalau orang yang bisa digugat itu jelas. Kasus Refli ini jelas. Kalau mau digugat sama orang yang merasa dirugikan, jelas. Pak Refli gitu ya. Bukan kasus saya, kasus Gus Nur. Ya, kebetulan di kanalnya Bung Refli ya. Di kanal dia juga ada juga. Itu digugat jelas, kalau misalnya ada penggugatan. Tapi di media sosial itu seringkali justru yang paling banyak itu adalah pelaku-pelakunya itu tidak jelas identitasnya. Anonim.
Nah, kasihan juga kalau orang sudah menjadi korban, apakah itu penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun juga korban kebencian, itu dia tidak tahu musuhnya, tidak tahu siapa yang membuat. Makanya itulah kenapa lalu pertimbangannya menjadi pidana itu beberapa negara tetap pidana. Di Amerika perdata itu ketika belum ada dunia ini, belum ada internet. Jadi abad ke-18 itu sudah perdata. Ya, dan memang rata-rata yang masih menerapkan pidana terhadap ekspresi itu negara-negara yang memang partly free, nggak demokratis. Itu satu. Yang kedua begini. Tahan dulu, yang keduanya boleh nggak? Kita jeda dulu, Bung, sebentar. Tadi Usai jeda kita lanjutkan. Dua sisi sesaat lagi. Kebebasan berbicara juga. Kembali lagi di Dua Sisi, dan sekarang saya akan berbicara masalah represi di jagat digital. Ini ada beberapa, nah ini represi di jagat digital. September 2019 ada jurnalis Dandi Laksono ditangkap polisi karena mengunggah tulisan soal Papua di Twitternya. Dandi ditetapkan sebagai tersangka karena dituding melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Next, ada lagi karena bukan hanya, ini baru September ya 2019. Berikutnya ada atau enggak? Nah, itu kita akan tahu. Kita lihat lagi, atau ini saya baca ulang, mungkin Anda belum paham betul, akan saya baca ulang. Jurnalis Dandi Laksono ditangkap polisi karena mengunggah tulisan. Artinya inilah yang terjadi atau represi di jagat digital. Tapi nah ini Mei 2020 sekelompok mahasiswa anggota Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM mendapat teror karena menyelenggarakan diskusi pemakzulan presiden. Sejumlah panitia acara, keluarga dan narasumber mendapat ancaman, pembunuhan dan teror berupa layanan pesan antar fiktif. Nah, next ada lagi, ini berkaitan dengan Juni 2020. Nih komedian bintang Emon yang tadi nongol mendapat serangan di media sosial karena mengunggah video kritik terhadap sidang penuntutan penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Belasan akun robot dalam waktu yang sama mengunggah meme yang mengatakan Emon menggunakan narkoba. Nah, ini mungkin hater sebenarnya ya yang bicara. Nah, Agustus 2020 ada pakar epidemiologi UI, Pandu Riono melaporkan peretasan akun Twitter miliknya. Pandu dikenal kerap mengkritik kebijakan penanganan COVID-19 di pemerintah. Itu dia. Dan yang terakhir ini Agustus 2020, apakah masih ada? Agustus 2020 juga drummer grup band Superman is Dead, Jering dijebloskan ke penjara karena tersangkut kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Jering menyebut ID sebagai kacung WHO dalam akun Instagramnya. Jering ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Mapolda Bali 12 Agustus 2020. Ya memang berkaitan dengan represi saya bisa bicara, saya dulu aktivis. Tapi memang sekarang banyak teman-teman aktivis saya yang sudah nggak aktif lagi. Dan ini bisa saya buktikan karena beberapa saya telepon, maaf, telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nah, kita aktifkan lagi. Seru di alamnya. Silakan, Anggi. Itu kata Calo. Temannya yang aktivis dulu udah nggak aktif lagi sekarang ini. Ini ada 3 hal nih ya. Nih, gimana, Bung Haris? Nyambung tadi biar Yang kita disampaikan bisa Calo dapat tadi. lontong. Pertama, soal tadi debat pidana perdata, saya cuma menutup begini, itu perdata itu di KUH Perdata kita ada pasalnya. Spesifik ngomong kalau ada orang dirugikan karena Statement, pernyataan. ekspresi, itu boleh. Jadi sama-sama jadul gitu. Saya mau bilang begitu, jadi sama-sama ada. Yang kedua begini, ini soal negara ini cawe-cawe terhadap kebebasan berekspresi dalam soal digital, ini ada negara dalam, di awan itu ada negara, mewakili kepentingan negara. Ya, crowd di cloud gitu ya, ada kerumunan di dunia maya itu yang mewakili kepentingan negara yang suka nyerang orang-orang yang ngeritik. Ada yang akunnya diambil, ada yang didoxing gitu ada ya, yang diretas, ada yang diretas macam-macam gitu. lah. Jadi itu sendiri nggak pernah diurus sama negara. Kalau negara tadi pakai pendekatannya Prof tadi itu ya, yang harus dengan standar minimum harus turun tangan. Itu nggak dilakukan, misalnya gitu. Saya bisa banyak bukti dari isu Papua sampai isu macam-macam, itu ada semua. Yang ketiga, ngomong soal kebebasan berekspresi nggak cuma di dunia digital. Ya kan, 2 hari lalu mahasiswa Uncen di Papua dan mahasiswa lain ditembak. Habis ditembak, dituduh sama polisi katanya ada molotov. Ini bukan digital, ini bukan online, ini offline. Waktu demo nolak omnibus,
ya kan, nggak kurang-kurang ada orang yang digebukin dan lain-lain, hanya di counternya pakai mereka bakar halte. Tuh sama tempat tetangga dibuktiin investigasi, ternyata pasukan yang ngebakar itu bukan pasukan demonstrasi, datang hanya emang untuk ngincar ngebakar halte. Itu jumlahnya sekitar 6-7 orang, Ya, di lapangan dia nggak ngebakar. Dan itu kecurigaan itu juga sudah muncul di media yang lain, sudah ngangkat, teman-teman ada yang nyaksikan. Bahkan investigasi media-media tersebut dari partisipasi digitalnya orang-orang yang demonstrasi di lapangan, ribuan orang nolak Omnibus Law. Jadi orang yang ngebongkar kejahatan-kejahatan itu adalah orang-orang yang nolak Omnibus Law. Udah kita nggak usah ngomongin Omnibus Law lah ya. Topiknya balik ke sini nih. Tapi saya cuma mau bilang yang demonstrasi itu juga banyak dapat pelanggaran. Waktu mereka ada insiden kekerasan dirame-ramein, semua ngutip pejabat negara. Yang di Uncen kemarin 2 hari lalu juga pihak Polda juga ngutip bahwa ada yang bawa molotov dan lain-lain. Jadi menurut saya gini juga. Gini Ton, nanti potong sementara jika mereka warga yang sedang berdemonstrasi, berekspresi dilarang, ya bukan cuma dilarang, dijadiin korban kekerasan. Ya kan, digebuk, dituduhnya anarkis. Oke. Jadi gini juga, begini menurut saya Pak Res. Kalau tadi dikatakan negara melakukan represi apa segala macam terkait, terus kemudian tadi represi digital apa segala macam ya. Nah, saya juga punya pengalaman yang menurut saya kalau state aparatus gitu ya. Saya juga bagian dari state aparatus tadi gitu. Nah, yang ininya, Mas Sinton kan anggota DPR, bukan state aparatus. Wakil rakyat. Iya, wakil rakyat. Nah, terus maksud saya begini. Bahaya nih kalau bukan aparat negara ya. Enggak, maksud saya begini, saya kan juga bagian dari negara, maksudnya begitu ya. Nah, ini menjadi perlu buat kita, penting buat kita, apalagi era digital sekarang ini, undang-undang perlindungan data pribadi tadi ya. Nah, ketika saya melakukan satu kritik di dalam pemerintahan, itu juga jangan dikira tidak ada kritik. Di dalam partai pemerintahan juga, pendukung pemerintah juga ada kritik. Gitu ya, kritik dan otokritik. Karena itulah yang membuat kita tetap bisa hidup dalam demokrasi ini bisa tumbuh, negara bisa dikelola dengan benar apa segala macam. Nah, maka kalau ketika publik melakukan kritik, itu memang haknya publik. Ya. Tidak boleh itu direpresi. Nah, maka menjadi penting ketika penggunaan data pribadi itu, undang-undang perlindungan data pribadi itu menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana email apa segala macam itu agar juga tidak mudah diretas. Nah, kalau saya melihat begini, apa yang dilakukan tadi yang Bung Haris ceritakan, ini diretas, yang mengkritik. Ini bukan yang mengkritik dari luar saja loh terhadap ini. Kita juga ketika melakukan kritik, ada aja tuh operasi silent operation yang melakukan. Jadi korban juga nih ceritanya? Jadi korban kita juga? Sendiri juga bisa menjadi korban itu gitu loh. Nah, maka menjadi penting buat kita tentang perlindungan data pribadi tadi. Apakah itu yang melakukan state aparatus? Menurut saya juga tidak. Bahwa di bagian dari aparatus itu ada interest group yang kalau saya menyebut interest group, kalau Bung Haris tadi ini mau nambahin konteksnya begini. Mas Sinton pakai pintu masuk perlu ada undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang privacy yang sejak 2 tahun terakhir sudah dibahas kan. Betul. Di DPR. Itu satu hal tetapi nggak ada undang-undang itu, kita sebenarnya bisa shopping, bisa belanja di sejumlah undang-undang soal perlindungan data. Ada undang-undang arsip, ada undang-undang perbankan. Melebar kemana-mana udah itu. Enggak, ini bukan melebar, saya ingin menjelaskan. Saya belum menjelaskan tadi ya. Enggak, ini kalimat saya Anda perhatikan. Anda kan ahli komunikasi, saya belum selesai. Saya menggunakan preposisi-preposisi untuk membangun kesimpulan yang mau saya sampaikan ke Anggi dan juga ke pemirsa. Bahwa nggak perlu nunggu undang-undang privacy, kita bisa shopping dalam ranah hukum bagaimana melindungi, ada undang-undang administrasi kependudukan dan lain-lain. Yang saya mau bilang poin keduanya ini soal kelakuan di balik negara atau pemerintah.
gitu. Tapi menurut saya Yang bukan. tidak, Kenapa yang kelakuan tidak- di balik negara Bukan loh, pemerintah? yang belum Ada menindak, interest group yang di dalam pemerintahan tadi itu menurut dia saya. makanya dia ada jumping yang seharusnya secara normatif bisa menindak pembatas atau melakukan tindakan pembatasan atas nama hukum pada konteks yang tepat. Oke, silakan, Nah, itu yang Pak. tidak terjadi. Gitu. Tadi kan muncul bintang Emon. Waktu saya diundang ke sini tentang bintang Emon, saya mengatakan ini tidak bisa dipidana. Sama, karena itu bukan sesuatu penghinaan dan juga bukan sesuatu yang terkait dengan tadi penyebaran informasi yang untuk mensiarkan kebencian dan permusuhan. Tidak. Jadi dia aman. Memang betul. Nah, sekarang Bang Azhar ngomong di sini. Didengarkan nggak kira-kira, ditonton banyak orang nggak di sini? Ditonton kan? Dia ngeritik apa tadi? Pemerintah. Dan itu boleh, nggak ada masalah. Artinya negeri ini tidak ada masalah kok. Dia ngeritik tadi juga nggak besok nggak ditangkap. Antara Dia boleh sama nekat beda loh ya. Jadi nekat apa boleh Enggak, nih? sekarang begini. Boleh dan nekat itu bisa jalan Nah, kalau berbarengan. negara ini sudah represif, ini semua kena. Oke, Ya, dan ini kita dan dan udah banyak represif anak kok, muda, ya. banyak orang tetap nekat mengkritik karena kita menyelamatkan Iya, masa saya depan. tambahin begini. Ini bukan soal karena kita Iya, boleh. saya tambahin Oke, begini. dikit. Oh, Boleh, Anda yang- boleh mengkritik seperti itu. Makanya Tidak saya masalah. Saya nanti jadi saksi ahlinya kalau sampai Oke, kena. sebentar Prof. Saya Prof. juga saya sampai ke Aceh membantu teman dosen yang Iya, tahu mengkritik saya. dekan. Iya, saya ya. tahu. Itu Prof, ini sebentar. sekarang ini konteksnya Intinya begini, itu. Mbak. Sebentar. Bro. Sebentar, Bang. Intinya Saya begini, sedikit dulu. demokrasi ini lahir dari kritik. Oke, sebentar itu sudah berkali-kali oke. Bung Ini Sinton sekarang bilang. ngomongin Gimana partainya begini? Partai Demokrasi. Kalau negara bisa memilih orang, siapa yang mau dia pidanakan, siapa yang dia tidak, ya kan? State aparatus bisa begitu, maka negara kita tetap negara partly free, negara yang tidak bebas. Yang memidana Jadi- siapa? Coba saya mau jadi- tanya yang memidana siapa? Jadi kalau kita Apakah yang bicara- pidana presiden? Sebentar, Prof. Sebentar, Prof. Prof kan Enggak, tadi akademik, kan? beda presiden, negara Jadi memidanakan. kalau Bentar, kita misalnya, kita dengarkan kalau dulu. kalau misalnya orang bisa memilih, misalnya, wah ini bisa dicokok, ini enggak dan lain sebagainya, tetap tidak ada ukuran. Jadi orang seperti Haris Azhar ini orang nekat, bukan orang yang dilindungi negara dalam kebebasan berekspresi. Tapi menurut saya juga Tapi saya benar. tahu orang beliau seperti Haris ini, Azhar itu juga nggak ada saya selesaikan. masalah. Pak Repli, Saya tahu. menurut saya juga Sooner or negara later dia ditunggu Sebentar. terplesetnya saja Udah, sebenarnya. kalau Oke. menurut saya bentar, Bro. Sooner or later Menurut ditunggu saya juga keplesetnya ini negara ini, tidak ini memilih. berujung nih kalimatnya. Kita jeda lagi. Dua sisi kembali sesaat Ini lagi. soal pendapatan ini. Nah, yang terputus tadi itu bahwa memang ada kekhawatiran memang ya, karena tadi dibilang masyarakat berbenturan dengan masyarakat, tapi ada yang punya akses khusus ke instrumen dan alat-alat pemerintahan. Itu yang Anda khawatirkan sekarang. Iya, dan memang sekarang ini kan adalah kita itu kan bisa direct attack, ya kan? Kalau misalnya gini, kalau kita mengkritisi pemerintah, pemerintah tidak suka, dia direct attack. Kalau direct attack seperti itu tidak populer biasanya. Karena Pemerintah dianggap- langsung direct attack menurut Anda saat ini? Iya, misalnya kalau direct attack itu kan tidak populer. Nah, yang paling gampang itu melingkar biasanya. Nah, Menggunakan tangan orang ya, lain melingkar gitu. itu kan jadi konflik horizontal di society. Kalau konflik horizontal di society, harusnya pendekatannya adalah ya damaikan orang itu. Kan kita demokrasi Pancasila katanya musyawarah mufakat. Tapi kalau misalnya state negara langsung misalnya memidanakan orang, maka sesungguhnya negara menggunakan tangan besinya. Padahal yang namanya pidana kan ultimum remedium Oke, harusnya. silakan ditanggapi Jadi Prof tadi. hal seperti itu yang harus penegak hukum dilakukan. itu bisa saja mendamaikan, bisa saja. Tetapi juga mereka itu menerima laporan-laporan dari masyarakat, dia juga harus melakukan implementasi dari laporan itu, gitu kan. Gini, yang jelas memidanakan itu tidak cukup hanya dengan polisi. Polisi juga selalu yang namanya proses hukum itu sebelum dia katakanlah mentersangkakan Mas Refli Harun, dia pasti akan berkonsultasi dengan Ini saksi kayaknya ahli. kode ini kayaknya. Dengan ahli, ya, ahli. Itu Jangan betul. khawatir. Dan harus ada minimal 2 alat Alat bukti. bukti, ya. Kemudian kalaupun itu seperti itu juga tergantung dari pasal-pasal hukumnya. Belum tentu juga pas pasal hukumnya. Kalau pasal hukumnya nggak pas, itu nanti ditolak sama jaksa. Jadi- di pengadilan jadi juga gini, kalah. maaf, Yang ini nentuin mohon kan maaf nih, Prof, ya. pengadilan, Ini dengan hakim, ya, bukan dengan segala hormat. Ini Prof ini belajar pengantar ilmu hukum. Ya memang begitu kalau pengantar memang ilmu hukum. iya. Dalam artian memang begitu. Dan baru bab tapi pengantar ilmu kemudian, hukum dia. sebentar. Nah kalau hanya sekedar mengatakan bahwa oh ini tadi dimainkan dan sebagainya.
Ada persoalan memang kan begini, hukum itu kan selalu ada tadi idealnya, ada normatifnya. Normatifnya memang aturannya memang tidak boleh yang namanya menyebarkan kebencian kepada kelompok, itu tidak boleh. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan itu tidak boleh. Karena itu berbeda dengan kritik, gitu loh. Gak masalah kita Tidak beda dengan prakteknya. kritik. Ini bukan masalah teksnya. Itu bicara idealnya. Ini menurut Bung Haris prakteknya berbeda dari bukan yang teksnya. ideal. Tapi tadi. begini ya, Itu teksnya pun bisa dikritik. Punya Iya, jadi ada gini, banyak yang riset. perlu kita- jadi yang teksnya perlu itu kita- banyak. Kita nggak bisa Satu-satu Pak, bentar. Gini, Yang perlu satu- saya gini. luruskan begini nih. Nah, ini Sebelum ngomong diluruskan satu ini. tuh, Iya. yang sayang ibu siapa ini satu ya, Ya. silakan. Nah, jadi kan tadi disampaikan bahwa negara ini memilih. Ya, negara memilih si Anu. Jadi kesannya udah ditarget duluan. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu Bang ya. Haris katanya nunggu waktu, Bung Refli nunggu waktu. Itu katanya nggak gitu. boleh. Ya kalau sepanjang kritikan yang disampaikan beliau-beliau, sepanjang kritikan itu hak publik, hak beliau-beliau, Kritik hak itu nggak ada masyarakat, masalah. hak rakyat, dan Nggak, ini, negara wajib Tan, situasi gini, Tan, menjaminnya situasi- tadi. ya, itu paham nah, kita. Nah, Itu yang saya maksud setuju. begini, Riz. Yang saya Setuju. maksud begini, apakah tadi negara Kita setuju sama sisi memilih sana. apa Ini kan segala dua sisi macam toh. gitu ya? Sisi sana kita setuju. Nah, dalam kasus tadi, umpama perusahaan dengan karyawan, kemudian menggunakan tangan penegak hukum untuk mengkriminalkan karyawannya. Nah, itu kan bukan negara dalam konteks pemerintah. Artinya gitu ya. konfliknya bukan Nah, negara dengan rakyat. Nah, Kan ini- rakyat dengan rakyat. Nah, ini yang mau Betul, kita sabar. Jadi nah, gimana? ini yang harus Tetap kita saja, jaga. kalau dia Ini Bung yang Sinton, harus kita instrumen jaga. pidana itu keterlibatan negara. negara Iya. terlibat. Aparatus, Justru negara di situ terlibat. kita Iya. kritik Justru kenapa di pakai situ pidana. harusnya dia bilang, Nah, maka- kalian ini bermasalah antara Oke, pabrik dan buruh. sekarang damai. kalau menyalahkan Tapi undang-undangnya, kalau- pertama menyalahkan undang-undangnya. Satu, Jadi begini juga, Prof. Saya juga gini. Saya nih Kalau gini apa-apa juga. pidana itu Negara negara itu tidak namanya, boleh masif. semena-mena mempidanakan siapapun. Iya. Sepanjang dalam ranah kritik itu harus sudah- dijamin. Ini ideal Nah, banget iya. loh Bung Sinton Enggak, ngomong dari tadi ya. Sisi sana dari tadi ngomongin sudah yang clear. Sangat Enggak, ideal. maksud itu nggak ada Nge-showcase. masalah. Maksud saya Di situ showcase-nya itu tadi ideal. bahwa ada aparatur penegak hukum yang juga digunakan oleh pemilik modal untuk mengkriminalkan karyawannya atau melanggengkan kepentingan Oke. modalnya, ya, menggunakan Banyak. tangan-tangan negara. Nah, itu yang juga harus kita Oke, cegah. oke. Ini Begitu. idealnya nih. Setuju. Prakteknya gimana Betul. di lapangannya? Singkat terakhir nih, Bung Haris. susah. Terakhir ngomongnya tuh. Karena Ntar gua saya udah- dibilang Susah, membatasi saya lihat mukanya bicara dia lagi karena susah. Ini waktunya. bukan menghina ya. Gimana? Begini, prakteknya itu itu aja bisa delik penghinaan loh itu. Nah, Kena undang-undang ITE. iya. itu. Oh, Tapi enggak, nanti enggak, saya enggak. Jadi begini, prakteknya itu rumit dalam artian ini bukan cuma soal normanya atau undang-undangnya. Undang-undangnya pun masih bermasalah. Oke. Makanya ada MK nih, ahli MK ya. Karena MK tugasnya bisa mengoreksi undang-undang, di bawah undang-undang ke MA. Jadi hukum pun, aturan hukum itu, ekspresinya hukum itu bisa dikritik juga. Baru masuk lagi ke praktek si para penegak hukumnya. Itu juga banyak masalah. Oke. Bacalah laporannya Komisi Hukum Nasional, laporannya Komnas HAM, laporannya Ombudsman. Di situ muat bagaimana aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan gagal paham dan nggak komit sama Nah, saya aturan hukum. persingkat ya. Jadi ada dua hal. Law on the paper sama law in action. Kita bermasalah di dua-duanya. Termasuk misalnya dalam konteks ini adalah undang-undang ITE. Di papernya di atas kertasnya bermasalah karena Prakteknya pasalnya juga bermasalah. ngaret, Oke, bisa menjangkau kemana Ya. saja. Di prakteknya bermasalah. Oke, saya Oke, terakhir. maaf sekali Dan Prof, itu waktunya dimanfaatkan. habis Saya ini. belum ngomong saya. Dan itu Waktunya saya harus membatasi. Coba saya Kalau ini belum saya harus ngomong. membatasi. Rezim penguasa ini memanfaatkan Ya, yang penting kelemahan kebebasan itu. berpendapat itu adalah unsur yang penting untuk demokrasi. Kita Untuk setuju ya, ngeborong untuk lomba di mengontrol paper penguasa. Ya. Lack of the paper tadi itu sebenarnya sudah diuji di Mahkamah Oke, Konstitusi. baik. Pasal 27 ayat 3 sudah, 28 ayat Baik. 2 sudah. Baik. Kemudian itu buatan bukan rezim ini. Oke. Itu buatan. Waktunya habis, Prof. Saya harus tutup. Yang penting kita setuju hoax diberantas, tapi jangan sampai membungkam kebebasan masyarakat. Dua sisi saya akhiri. Selamat Saya malam. Jalotong. Sampai jumpa.